Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan menyelami salah satu bab paling kelam dalam sejarah bangsa kita. Sebuah bab yang terjadi bukan di medan perang asing, melainkan di sebuah pulau yang selama ini kita kenal sebagai Pulau Dewata, Bali. Bali, pulau yang identik dengan kebudayaan, seni, spiritualitas, dan keindahan alamnya. Namun di balik citra itu, tersimpan luka kolektif yang amat dalam. Luka dari tahun 1965 hingga 1966, ketika penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia berlangsung dengan kekerasan yang mengguncang kehidupan masyarakat. Di Bali, peristiwa ini menelan sekitar 80.000 korban jiwa. Itu berarti sekitar 5% dari total populasi saat itu. Angka proporsional tertinggi di seluruh Indonesia. Hari ini, mari kita telusuri bagaimana tragedi itu terjadi. Dari latar belakang, jalannya pembantaian, hingga dampak yang masih terasa sampai sekarang. Sebelum tragedi, Bali tampak harmonis. Desa-desa hidup dari pertanian, seni, dan ritual. Setiap banjar punya pura sebagai pusat spiritual. Warga saling mengenal, saling bantu dalam gotong royong. Namun politik telah menyusup sampai ke akar desa. Sejak pemilu 1955, dua partai besar, PNI dan PKI, bersaing ketat. PKI mendekati petani kecil lewat organisasi Barisan Tani Indonesia. PNI dengan dukungan bangsawan dan pemuda merasa terancam. Di banyak desa, warga terbelah. Ada banjar di mana separuh warganya ikut rapat PKI, separuh lagi aktif di PNI. Seorang saksi, Medes, mengenang. Awalnya hanya rebutan suara, lama-lama jadi benci betul. Satu keluarga bisa ikut PKI, keluarga tetangganya ikut PNI. Jadi, suasana desa selalu panas. Benih perpecahan itu sudah ada, hanya menunggu api yang menyulut. Api itu pun menyala. Lalu datanglah peristiwa G30S, akhir September 1965. Sejumlah jenderal diculik dan dibunuh di Jakarta. Militer segera menuding PKI sebagai dalang. Di Jawa, gelombang penangkapan dan pembantaian dimulai. Ribuan orang dibunuh. Berita itu cepat menyebar ke Bali. Koran-koran memakai bahasa keras, PKI adalah pengkhianat bangsa. Di desa-desa, kabar dipelintir, PKI disebut siap menyerang pura, membakar rumah, bahkan menghapus agama. Propaganda itu menyalakan ketakutan, sekaligus amarah. Desember 1965, pasukan dari Jawa tiba di Bali. Ada resimen para komando Angkatan Darat, juga unit Brawijaya. Mereka bukan pasukan sembarangan, mereka baru saja melakukan pembantaian di Jawa Timur. Instruksi mereka jelas, bersihkan Bali dari unsur PKI. Bagi pemuda PNI di Bali, ini ibarat lampu hijau. Persaingan lama dengan PKI kini bisa diselesaikan dengan kekerasan, bahkan dengan restu militer. Gelombang kekerasan perlahan namun pasti. Pemuda-pemuda PNI mulai membentuk milisi. Mereka dikenal dengan kaos hitam. Dengan bambu runcing, golok, dan senjata seadanya, mereka berkeliling desa. Daftar nama orang-orang yang dituduh komunis mulai disusun. Seringkali tuduhan lahir dari dendam pribadi, perselisihan tanah, hutang yang tak dibayar, atau sekadar iri hati. Dalam suasana mencekam, semua bisa jadi alasan. Seorang saksi, Niluh M., mengenang. Malam-malam suara teriakan terdengar dari Balai Banjar. Orang yang ditangkap dibawa ke sana. Kami tidak bisa tidur. Besoknya mereka sudah hilang. Semua orang tahu mereka dibawa ke sungai. Kekerasan meluas dengan cepat. Penyisiran desa. Malam hari, rumah-rumah didatangi. Orang diciduk, diikat, dibawa entah kemana. Eksekusi massa berjalan sempurna. Korban dibawa ke sungai atau sawah. Mereka ditusuk, dipenggal, ditembak. Tubuh-tubuh dilempar ke sungai. Sungai Petanu, Tukat Ayung, dan lainnya jadi saksi bisu. Ada yang berkata air sungai berubah merah. Pembakaran rumah. Bila penghuni rumah mencoba melarikan diri, mereka dibunuh di tempat.
Api menjilat langit malam, tangisan anak-anak memecah keheningan. Kekerasan di kota, di Singaraja dan Denpasar, toko-toko milik warga Tionghoa dijarah dan dibakar. Pemiliknya dibunuh. Kekerasan bercampur antara dendam politik, kebencian etnis, dan perebutan ekonomi. Bayangkan hadirin, desa-desa yang tadinya rukun berubah jadi medan pembantaian. Tetangga membunuh tetangganya sendiri. Dampaknya pun luar biasa. Dalam beberapa bulan saja, 80.000 orang terbunuh. 5% dari penduduk Bali saat itu. Tidak ada desa yang tidak kehilangan warganya. Hampir setiap keluarga punya cerita tentang ayah, ibu, kakak, atau saudara yang hilang. Bali menjadi wilayah dengan persentase korban jiwa tertinggi di seluruh Indonesia. Dampaknya menghancurkan. Anak-anak menjadi yatim piatu, istri-istri kehilangan suami, keluarga dipaksa bungkam, dan yang lebih menyakitkan, di Bali kematian biasanya diiringi upacara ngaben, agar roh bisa tenang. Tapi ribuan korban dikubur massal tanpa upacara. Arwah mereka dianggap tidak pernah tenang. Seorang penyintas berkata lirih, "Kami tidak bisa mengaben ayah. Sampai sekarang, arwahnya seperti gelisah. Itu yang paling menyakitkan." Suasana Pulau Dewata diam dalam bayang-bayang. Setelah 1966, Bali tampak stabil. Politik dikuasai Golkar. Tapi di bawah permukaan trauma tetap ada. Banyak keluarga menyembunyikan identitas. Anak-anak tumbuh tanpa tahu ayah mereka korban 65. Bicara tentang PKI jadi tabu. Nama korban dihapus. Ingatan hanya hidup dalam bisik-bisik. Kadang trauma itu muncul dalam seni, tarian yang menyiratkan banjir darah, atau lagu rakyat yang penuh kehilangan, tapi jarang diucapkan terang-terangan. Sejarawan pun memberi penjelasan, rivalitas PNI-PKI yang sangat tajam. Struktur sosial desa yang membuat tuduhan mudah melebar. Kehadiran militer dari Jawa yang memberi legitimasi, dan propaganda agama. Komunis disebut anti Tuhan, sehingga membunuh mereka dianggap membela Dharma. Saudara sekalian, tragedi penumpasan PKI di Bali bukan sekadar catatan angka. Ia adalah kisah manusia, kisah tentang ayah yang hilang, ibu yang tak kembali, anak yang tumbuh dalam stigma. Pulau Dewata, di balik keindahan dan ritualnya, menyimpan luka kolektif. Luka yang diwariskan dalam diam, karena sejarah resmi negara lama menutupinya. Hari ini, ketika kita menoleh ke masa lalu, tragedi ini memberi peringatan. Politik yang memecah belah bisa menjadikan tetangga algojo, sahabat pembunuh. Sejarah ini bukan untuk membuka luka lama, melainkan agar kita belajar, agar generasi mendatang tidak mengulangi kegelapan yang sama. Saudara-saudara, kita masih berada di Pulau Dewata, narasi sejarah belum berakhir. Di balik catatan angka dan fakta sejarah, ada kisah-kisah personal, kisah tentang algojo, orang-orang biasa yang berubah menjadi mesin pembunuh karena tekanan situasi. Dan ada pula kisah anak-anak mereka, yang hingga kini mewarisi beban trauma dan stigma. Kita akan menelusuri cerita anak-anak algojo. Dari seorang ayah yang dipaksa minum darah, seorang algojo legendaris yang tak pernah menyesal, hingga saksi mata yang melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang tahanan dipaksa membunuh sahabatnya. Inilah warisan kelam yang masih membekas di tanah Bali. Sebelumnya telah diterangkan, pasca G30S, suasana politik Indonesia berubah drastis. Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto mengambil kendali. Media massa dikuasai, propaganda digencarkan, PKI dituding sebagai dalang. Di Bali, konflik sebenarnya sudah bersemi jauh sebelum 1965. Persaingan politik antara PNI, Partai Nasionalis yang kuat, dan PKI yang memiliki basis massa di kalangan petani kerap menimbulkan benturan. PKI mendorong program land reform, sementara banyak tokoh PNI merasa terancam kepentingannya. Ketika pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD,
tiba di Bali pada Desember 1965, situasi berubah menjadi teror terbuka. Dengan restu militer, kelompok-kelompok sipil dari PNI, Ansor, dan organisasi anti-komunis lain bergerak memburu, menangkap, dan membantai orang-orang yang dituduh komunis. Dalam kondisi itu, banyak orang desa yang dipaksa ikut menjadi algojo. Jika menolak, mereka bisa jadi korban berikutnya. Saudara, sembari menikmati suasana Pulau Bali 1925 tinggalan Kompeni Belanda, narasi sejarah pun berlanjut. Salah satu sosok yang namanya masih diingat adalah Ida Kade Sabah. Ia dikenal sebagai anggota tameng PNI di Buleleng. Tubuhnya tinggi besar, wibawanya membuat orang segan. Putranya Ida Bagus Ketut Sulinggi yang lahir pada tahun 1978 tumbuh dengan cerita-cerita kelam sang ayah. Bapak saya minum darah pimpinan PKI setelah membantainya. Dia bilang itu sumpah supaya tetap kuat, kenang Sulinggi. Sabah sering mendapat perintah dari tentara untuk mengeksekusi tahanan, namun ia kerap berada dalam dilema. Banyak yang dituduh PKI adalah tetangga dan kawan sehari-hari. Beberapa kali, ia mengetuk pintu belakang rumah mereka, memberi kesempatan untuk melarikan diri sebelum ditangkap. Tapi tidak semua perintah bisa dihindari. Suatu hari, seorang komandan RPKAD menyuruhnya menembak barisan tahanan. Sabah menolak. Saya kenal mereka, tiap hari ngobrol, tiap hari minum kopi. Saya tidak mungkin membunuh orang yang saya kenal, katanya kepada sang komandan. Namun ada juga saat ia tak bisa menolak. Ia pernah diminta mengeksekusi seorang pemangku Hindu yang dianggap dekat dengan PKI. Semua orang ragu hingga akhirnya Sabah maju. Ia hanya menyentuhkan pedang ke pundak korban. Sang pemangku roboh dan meninggal. Sejak itu, Sabah percaya korban memilih mati di tangannya agar tidak disiksa lebih lama. Ironisnya, di tengah perannya sebagai algojo, Sabah sendiri kehilangan adik kandungnya. Adiknya dituduh simpatisan PKI, lalu dibantai oleh kelompok tameng. Sabah marah, bahkan sempat menodongkan senjata pada algojo pembunuh adiknya. Tapi saat pelaku menangis, berkata hanya menjalankan perintah, Sabah mengurungkan balas dendam. Trauma itu membekas sampai akhir hayatnya. Ia kerap menyepi ke hutan, menjauhi keramaian, dan meninggal pada tahun 1998 dengan luka batin yang tak pernah sembuh. Nama lain yang melegenda adalah Nawawi. Di Jembrana, ia dikenal sebagai algojo paling ditakuti. Pedangnya panjang, gagangnya dari tanduk kerbau. Satu tebasan saja, leher putus, kenang anaknya, Nur Hariri. Setiap kali menebas, Nawawi menjilat darah korbannya. Katanya supaya tidak panas, supaya tidak terus ingat. Berbeda dengan Sabah, Nawawi tidak banyak menunjukkan penyesalan. Bagi dia, semua itu adalah bagian dari situasi. Kalau tidak melaksanakan perintah, bapak saya yang ditembak, ujar Hariri. Reputasi membuat Nawawi disegani. Setelah peristiwa itu, ia menjadi pembela Golkar, dekat dengan pejabat Orde Baru. Sampai akhir hayat, ia tak pernah merasa bersalah. Bagi keluarganya, hal itu menjadi beban tersendiri. Anak-anaknya sering dicap sebagai keturunan algojo. Tapi mereka selalu membela diri. Kalau ayah mereka menolak, mungkin keluarganya sudah tidak punya orang tua lagi. Tak hanya itu, ada juga sahabat membunuh sahabat. Di Kabupaten Badung, kisah lain yang mengerikan terjadi. Desa Kapal menjadi salah satu lokasi pembantaian massal. Wayan Bratayasa, kini berusia 81 tahun, adalah saksi mata. Ia masih ingat jelas bagaimana tentara memaksa seluruh warga desa menyaksikan eksekusi tahanan. Yang paling membekas, seorang tahanan bernama Nyoman Darna dipaksa membunuh sahabatnya sendiri, Ida Bagus Gede. Jika menolak, Darna yang akan dieksekusi. Dengan batu besar, Darna memukul kepala kawannya dari belakang. Korban jatuh ke got. Tentara lalu menyuruh Darna dan warga lain memukul tubuhnya dengan kayu hingga tak bernyawa. Saya melihat dengan mata kepala sendiri.
Itu peristiwa sangat ngeri, keji, tak punya hati nurani, kata Brata dengan suara bergetar. Sejarawan John Rosa dalam bukunya, Riwayat Terkubur, menyebut pembantaian di desa Kapal sebagai rahasia umum. Tentara bahkan mengundang pejabat lokal untuk menyaksikan eksekusi, tapi melarang masyarakat membicarakannya. Kini, di sebuah setra desa, di bawah 2 pohon besar, Brata menunjuk lokasi yang diyakini sebagai kuburan massal. Kasihan, jangan sampai kejadian seperti itu terulang lagi. 6 dekade sudah berlalu. Namun, kisah anak-anak Algojo memperlihatkan betapa panjang bayangan gelap masa lalu. Sebagian menganggap ayah mereka pahlawan yang melaksanakan tugas negara. Sebagian lagi sadar bahwa orang tua mereka juga korban dari sistem yang memaksa. Ada yang tumbuh dengan trauma, ada pula yang memilih menutup rapat cerita lama. Namun ada benang merah, peristiwa itu telah menggores luka yang tidak hanya menimpa korban PKI, tapi juga keluarga Algojo, saksi mata, bahkan generasi setelahnya. Saudara-saudara, tragedi 1965 sampai 1966 di Bali adalah sejarah yang tidak bisa dihapus. Angka korban bisa diperdebatkan, tapi kisah manusia di baliknya nyata adanya. Seorang ayah yang dipaksa minum darah, seorang Algojo yang kehilangan adiknya sendiri, seorang tahanan yang dipaksa membunuh sahabatnya, dan anak-anak mereka yang kini mencoba berdamai dengan masa lalu. Kisah ini adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya soal angka dan ideologi, melainkan juga soal manusia, luka, dan warisan yang ditinggalkan. Dan satu pesan paling penting, seperti yang diucapkan oleh saksi mata Wayan Brata. Jangan sampai kejadian keji itu terulang kembali. Narasi sejarah belum berakhir. Pada tanggal 29 Oktober 2015, sebuah peristiwa penting dan penuh makna terjadi di Dusun Masean, Desa Batu Agung, Jembrana, Bali. Di desa yang tenang ini, digelar sebuah prosesi pembongkaran kuburan massal. Kuburan yang sejak lama diyakini menyimpan jasad-jasad korban pembantaian politik tahun 1965. Kuburan itu bukan sekadar tanah yang menyimpan tulang belulang tanpa nama. Ia adalah saksi bisu dari sebuah tragedi kemanusiaan yang mengguncang Bali setengah abad sebelumnya. Pada masa itu, gelombang kekerasan politik merebak ke berbagai penjuru negeri setelah pecahnya peristiwa gerakan 30 September 1965. Di banyak daerah, termasuk Bali, orang-orang yang dituduh atau diduga berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya menjadi sasaran penangkapan, penghilangan, dan pembunuhan. Jembrana, sebuah kabupaten di ujung barat Pulau Bali, tidak luput dari gelombang tersebut. Desa Batu Agung menjadi salah satu titik di mana korban-korban itu dikuburkan secara massal, tanpa nisan, tanpa identitas, tanpa penghormatan terakhir dari keluarga. Waktu terus berjalan, tetapi ingatan tentang kuburan itu tidak pernah sepenuhnya hilang dari masyarakat setempat. Hingga akhirnya, pada 29 Oktober 2015, lebih dari 50 tahun setelah tragedi itu, sekelompok orang bersama pihak berwenang melakukan pembongkaran. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, bukan hanya untuk menemukan jasad, tetapi juga untuk membuka kembali sejarah yang selama ini terkubur dalam diam. Dari tanah Masean, satu demi satu sisa jasad manusia ditemukan. Di antara mereka, terdapat jasad seorang korban yang memiliki kisah khusus, adik dari Ida Kade Sabah. Sabah sendiri merupakan salah satu saksi dan penyintas dari tragedi kelam 1965. Menemukan jasad adiknya di lokasi itu bukan hanya sebuah konfirmasi, melainkan juga bentuk penutup luka yang telah lama menganga dalam keluarga mereka. Pembongkaran kuburan massal ini memiliki tujuan yang lebih luas. Ia bukan semata soal menggali tanah dan menemukan tulang belulang, melainkan juga sebuah upaya untuk mengidentifikasi siapa saja yang pernah menjadi korban, memberikan penghormatan, serta memfasilitasi proses pemakaman yang lebih layak. Lebih dari itu, pembongkaran ini adalah langkah simbolis. Sebuah pengakuan bahwa di tanah ini
pernah terjadi sebuah tragedi besar, dan para korban berhak untuk dikenang sebagai manusia yang utuh, bukan sekadar angka dalam catatan sejarah. Masean, Batu Agung, Jembrana, Bali, nama-nama itu kini tak hanya merujuk pada sebuah lokasi geografis, melainkan juga pada sebuah titik ingatan kolektif bangsa. Prosesi pembongkaran pada tahun 2015 itu menjadi pengingat bahwa sejarah, betapapun kelamnya, tidak bisa dihapus begitu saja. Ia akan selalu mencari jalannya untuk kembali ke permukaan, agar kita semua belajar, merenung, dan memberi penghormatan pada mereka yang menjadi korban dari sebuah pergulatan politik yang kejam di masa lalu. Bapak, Ibu, dan pendengar sekalian, bayangkan sebuah suasana pada pertengahan dekade 1960-an, ketika negeri ini tengah diguncang ketegangan politik yang begitu mencekam. Setelah pecahnya peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965, suasana Indonesia berubah drastis. Kecurigaan, kebencian, dan propaganda mewarnai kehidupan masyarakat. Orang-orang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia, tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Di banyak tempat, orang-orang itu digiring dengan paksa. Mereka diikat, ditutup matanya, lalu dibawa ke lokasi yang jauh dari keramaian. Di sanalah, sebuah liang telah digali sebelumnya. Liang itu bukan sekadar lubang di tanah, melainkan ditakdirkan menjadi kuburan massal. Dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, mereka dipaksa masuk ke dalam liang itu. Sebagian masih berharap bahwa mungkin saja mereka hanya ditakut-takuti, tetapi kenyataan jauh lebih kejam. Para algojo yang terdiri dari milisi sipil maupun aparat yang dipersenjatai berdiri di tepi lubang dengan senjata atau senjata tajam di tangan. Teriakan, doa, dan tangis terdengar dari dalam liang. Namun detik-detik itu tak berlangsung lama. Peluru dimuntahkan, sabetan senjata ditebaskan. Tubuh-tubuh yang baru saja bernyawa seketika jatuh menumpuk, bercampur tanah dan darah. Liang yang semula kosong kini berubah menjadi kuburan hidup-hidup. Ada kesaksian yang menyebut, beberapa orang sebenarnya belum mati ketika tanah mulai ditimbunkan. Nafas mereka masih tersengal, tubuhnya masih bergerak. Namun tanah terus menutup, menelan mereka dalam kegelapan abadi. Sejarah mencatat, di berbagai daerah di Indonesia, cara inilah yang dipakai untuk menghabisi mereka yang dituduh komunis. Cepat, efisien, dan tanpa meninggalkan jejak yang mudah ditemukan. Tragedi itu bukan hanya menyapu orang-orang yang benar-benar aktif dalam organisasi komunis, melainkan juga menimpa mereka yang tak tahu apa-apa. Ada petani, guru desa, seniman, buruh, hingga orang biasa yang kebetulan berseberangan pandangan politik. Semuanya digiring dalam satu stigma, komunis, pengkhianat bangsa, musuh negara, dan dengan label itu, nyawa mereka seolah tidak lagi berharga. Bagi keluarga yang ditinggalkan, kisah ini menjadi luka yang tak pernah sembuh. Ada ayah yang hilang tak kembali, ibu yang lenyap tanpa kabar, atau saudara yang raib begitu saja. Mereka hanya mendengar bisik-bisik bahwa orang-orang itu telah dimasukkan ke liang, dieksekusi, dan dikubur tanpa nama. Hingga puluhan tahun kemudian, banyak keluarga masih tidak tahu di mana jasad orang yang mereka cintai dibaringkan. Saudara-saudaraku sekalian, inilah bagian kelam dari sejarah bangsa kita. Sebuah masa ketika manusia diperlakukan lebih rendah dari hewan buruan. Sebuah masa ketika sebuah liang menjadi saksi bisu kekejaman manusia terhadap sesamanya. Liang yang seharusnya berfungsi sebagai tempat jenazah yang diperlakukan dengan hormat, justru berubah menjadi alat eksekusi massal. Sejarah tidak pernah bisa dihapus. Kuburan massal yang hingga kini masih ditemukan di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa tragedi itu benar-benar terjadi. Setiap kali sebuah liang digali kembali, setiap kali tulang belulang ditemukan, kita diingatkan bahwa ada ribuan nyawa yang pernah direnggut paksa. Dan ada keluarga yang sampai hari ini masih menanggung duka mendalam. Tragedi 1965 sampai 1966 adalah pengingat pahit bahwa politik, propaganda, dan kebencian dapat mengubah manusia menjadi algojo bagi sesamanya. Dan liang yang menelan ribuan tubuh itu kini juga menelan nurani bangsa agar kita tidak pernah lagi mengulanginya. Terima kasih.